Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Stefan Jami dalam podcast KBRI Bratislava. Ini merupakan podcast episode yang kedua dan hari ini karena masih dalam suasana Ramadan, kita akan berbincang dengan seorang narasumber mengenai bagaimana sih Ramadan di Slovakia. Saya sudah menghadirkan Mbak Amel. Selamat siang Mbak Amel. Siang Mas Stefan. Apa kabarnya nih? Baik. Lancar ya puasanya? Alhamdulillah. Oke, pemirsa, Mbak Amel akan bersama kita selama beberapa saat ke depan dan saya sudah punya beberapa list pertanyaan di sini yang akan saya tanya nih ke Mbak Amel. Oke Mbak Amel, boleh nggak memperkenalkan diri Mbak Amel? Halo pemirsa, nama saya Amel. Saya masyarakat Indonesia yang tinggal di Slovakia. Sudah? Mbak Amel sudah berapa lama tinggal di Slovakia? 8 tahun lebih sedikit. 8 tahun lebih sedikit ya. Yes. Wow, sangat lama loh pemirsa, 8 tahun lebih sedikit. Kalau punya anak udah gede ya sebenarnya. Oke, Mbak Amel, apa sih alasan Mbak Amel tinggal di Slovakia? Kan banyak nih negara di Eropa, Austria misalnya yang lebih yang lebih besar gitu ya. Kenapa nggak tinggal di Austria dan memilih Slovakia? Karena suami saya orang Slovakia. Oh, Mbak Amel suaminya orang Slovakia. Ya, dan kerja di sini. Wow, selamat ya Mbak ya. Mbak Amel, suka dan duka sebagai seorang muslimah dalam menjalani ibadah puasa di Slovakia itu seperti apa Mbak? Mungkin ini pengalaman pribadi Mbak Amel, bisa diceritakan untuk teman-teman semua di rumah mungkin Mbak. Oke. Dukanya dulu ya. Jadi di sini sepi banget. Seperti yang bisa dilihat, kita tuh puasa ya sendirian gitu. Nggak ada di sekitar kita tuh yang rame-rame kayak di Indonesia gitu kan. Kalau di Indonesia itu memang sih benar ya, kalau puasa itu adalah ibadah yang paling pribadi, cuma kita yang tahu. Kalau sholat kan kelihatan, kalau apa segala macam tuh ada. Tapi kalau puasa kita memang sendirian. Cuman kalau rame-rame gitu kan banyak apa sih namanya kalau di Indonesia tuh buka puasa barengnya, pasar takjilnya, apanya gitu. Jadi kayak di sini tuh nggak ada yang kayak begitu. Jadi sepi. Dan kita benar-benar sendirian di lingkungan kita, puasa sendirian, nggak rame-rame, nggak ada barengannya gitu. Orang-orang juga ngelihat kita aneh kalau kita puasa gitu. Kalau yang muda-muda mungkin pikirannya lebih open-minded gitu, masih oke lah ya, masih bisa kita ajak ngomong. Cuman kalau yang udah generasi tua kayak ibu mertua saya misalnya ya, udah nggak paham gitu, apa sih gitu. Dulu saya juga pernah ya kuliah di Jerman, diberhentiin benar-benar di tengah jalan gitu sama nenek-nenek. Ditanya, kamu puasa? Iya puasa. Diceramahin gitu. Kamu tahu kan kamu udah dewasa gitu ya. Kamu membahayakan tubuh kamu sedemikiannya, dehidrasi apa segala macam gitu. Jadi ya sudahlah gitu. Itu yang kayak gitu-gitunya yang dukanya. Sukanya di sini tuh lebih bisa dibikin lebih khusyuk gitu kalau kita mau ibadah gitu ya. Kalau diniatkan sebagai ibadah, nggak ada rame-rame atau habis waktu kita misalnya untuk buka puasa bareng itu kan tiap hari tuh ya, reuni sama ini, besok sama siapa buka puasa barengnya, pulang udah capek terus habis itu balik lagi apa segala macam. Itu di sini kita bisa lebih khusyuk, itu plusnya. Dan di sini kayak hari-hari biasa aja kalau saya ya, makan itu benar-benar berkurang gitu. Kalau kita puasanya rame-rame dan buka puasa rame-rame kayak lapar mata kan semua gitu. Jadi pagi kita udah rugi karena kelaparan, malam kita rugi karena kekenyangan, nggak bisa sesek, nggak bisa nafas gara-gara kebanyakan makan. Nah itu yang nggak ada di situ, nggak ada di sini gitu. Saya makan malam buka puasa ya biasa aja gitu, kayak makan porsi biasa gitu. Pagi sahur sebenarnya saya udah siap sih macam-macam, cuman ya kebanyakan minum air putih aja. Jadi itu yang jadi sebenarnya normal ya Mbak? Sebenarnya. Mbak Amel, sekarang kan sudah masuk musim semi ya, artinya matahari itu terbenam lebih lama. Di sini tuh durasi puasanya berapa jam sih jika dibandingkan sama Indonesia ya Mbak ya? Indonesia kan normal tuh. Sekarang udah nggak terlalu beda jauh ya, 16 jam di sini sekarang, di Indonesia mungkin 14. Jadi bedanya cuma 2 jam ya, berarti adaptasinya waktu
untuk puasa juga nggak terlalu inilah sulit Lagi ya. pula ini kan udah tahun ke-8 saya ya, jadi udah lewat lah yang terlalu panjang summer itu sampai sekarang. Pernah mengalami puasa di musim panas? Buka jam 10:30 malam. Setengah 11 malam? Terus Wow. 10:30 buka, jam 2 sahur, itu udah nggak sempat makan lagi ya. Jadi udah. sesingkat itu ya Mbak ya? Pas buka Iya. beberapa jam kemudian langsung sahur gitu ya. Betul. Wow. Oke Mbak. Apa sih menu favoritnya Mbak Amel selama puasa gitu? Di sini ya? Di sini. Sama aja sih makanan saya kayak sehari-hari, nggak terlalu, paling kalau berbuka dengan yang manis ya kurma aja sama teh manis. Gitu aja ya Mbak ya. aja. Jadi kurma di sini gampang ditemukan di mana-mana ya Ada di Mbak ya. supermarket juga ada. Oke. Kalau bareng-bareng sekarang memang karena pandemi jadi paling baru sekali kami buka puasa bersama. Cuman Oke. kalau misalnya tidak pandemi ya, makanan Indonesia apa aja lah. Oke. Nah Mbak, tadi kita udah bicara mengenai ibadahnya ya. Sekarang kita ngobrol soal hari kemenangannya. Biasanya Idul Fitri di Slovakia tuh seperti apa? Apakah sama dengan di Indonesia atau apa yang membedakan seperti itu? Rame nggak sih kira-kira waktu Idul Fitri di sini? Bedanya nggak ada malam takbiran. Oke. Itu nggak ada, tapi selebihnya sama sih ya. Jadi kita pagi sholat Id dulu di KBRI, lalu lanjut ramah tamah. Oh jadi tahun-tahun sebelumnya sholat Id memang diadakan di KBRI ya? Atau di Wisma. Atau di Wisma atau mungkin di Islamic Center yang di itu kali ya? Iya, itu saya nggak pernah ikut. Cuman ada juga di situ. Pernah juga dulu kepengen ke Wina tapi nggak kejadian. Tapi KBRI atau Wisma sih. Oke. Ini pertanyaannya masih agak berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Masih soal makanan. Makanan Lebaran yang paling susah ditemui di sini. Biasanya kalau di Indonesia kita punya opor ayam, ketupat dan lain-lain. Di sini Mbak Amel bisa menemukan makanan itu nggak kira-kira? Bisa aja. Sebenarnya nggak ada yang susah ya. Yang ada itu adalah malas. Malas. Membuatnya, memasaknya gitu. Sebenarnya ada semua, bisa semua sih dibikin, bahan-bahannya ada. Kalau ketupat misalnya nyari janurnya susah nggak sih? Oh oke, iya memang nggak ada sih itu. Kalau ketupat nggak sih. Kita bikin lontong yang dijualkan di supermarket yang beras udah ditaruh di dalam plastik, tinggal kita ya itu dikukus atau direbus gitu mungkin ya, dimasak lah gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, lalu Mbak Amel selama 8 tahun lebih di Slovakia dan sudah 8 tahun juga menjalani Ramadan di Slovakia, pernah gak sih melakukan open house gitu? Mungkin buat masyarakat Indonesia yang tinggal di sini gitu. Enggak Mas, gini. Jadi pertama, apartemen saya tuh kecil banget. 1 kamar tidur, 1 ruang tamu plus dapurnya juga nggak bisa dibilang dapur ya, pantry itu. Kalau maksimal kapasitas orang duduk mungkin 4. Tambah 2 lagi kali berdiri. Tambah 2 lagi mungkin kalau teras dibuka. Jadi kayaknya enggak sih, bukan tempat untuk open house. Kalau suatu saat saya pindah, juga kayaknya enggak juga ya, saya nggak sanggup masaknya gitu. Kalau mau potluck di tempat saya boleh, someday kalau saya udah pindah. Oke. Tapi kalau sekarang juga boleh, tapi standing party gitu ya Mbak ya? Standing party, ya betul. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Amel. Sekarang kan lagi dalam masa pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia tuh merasakan, termasuk di Slovakia. Nah tentunya ada regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah khususnya untuk perkumpulan massa yang banyak. Untuk tahun ini, tahun 2021 itu sendiri, apakah ada larangan dari pemerintah untuk pelaksanaan sholat Id berjamaah gitu nggak Mbak kira-kira? Kalau sekarang udah boleh 150 kalau indoor, 150 orang ya. Bikin gathering outdoor udah boleh 200 orang. Wah. Oke, jadi intinya nanti pada tanggal 13 di Hari Kemenangan bisa menjalankan sholat Id
maksimal 150 orang dalam ruangan, 200 orang luar ruangan, dan tentunya pasti harus menerapkan protokol kesehatan. Oke, Mbak Amel, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Mbak Amel untuk berkunjung ke studio kami yang sangat luar biasa ini, dan sudah bersedia juga menjadi narasumber. Mbak, nanti mungkin beberapa waktu ke depan lagi bisa saja kita mengundang Mbak Amel lagi untuk menjadi narasumber di sini. Terima kasih Yang bersedia, Mas Mbak, Ivan udah diundang. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan Mbak Amel, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Slovakia sudah 8 tahun. Nantikan podcast kami episode berikutnya dalam channel KBRI Bratislava. Saya Stefan, pamit, terima kasih dan sampai jumpa.